pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dianita Nuria Bella. Ibu bisa panggil saya Bella atau Kral Bella. Saya ini mahasiswa Poltek Negeri Semarang yang saat ini sedang dinas selama 2 minggu ya Ibu. Dan kurang lebih 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang ya Ibu. Nah, saya yang akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa, nama lengkapnya? Nama lengkap saya Inge Ramadhani. Oh ya, Ibu senangnya dipanggil siapa? Inge. Baik, Ibu Inge ya. Oke, bagaimana kabar Ibu hari ini dan bagaimana perasaan Ibu saat ini? Kabar saya biasa saja, tapi perasaan saya masih agak tidak tenang. Tidak tenang Ibu. Nah, dari rekam medis yang saya baca, alasan Ibu masuk ke sini itu karena mendengar seseorang mengajak Ibu. Kira-kira yang menyebabkan itu apa Ibu? Iya, saya sering mendengar ada yang mengajak saya. Ya, saya akan menanyakan beberapa ya Ibu. Berapa sering Ibu mendengar suara yang tidak diinginkan? Iya, saya sering mendengar ada yang mengajak saya. Suara itu hampir muncul setiap hari. Oke, berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Biasanya berlangsung beberapa menit. Oke, dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Saya merasa suara itu seperti berasal dari luar kepala saya. Oke, seberapa keras suara yang Ibu dengar? Kadang itu suaranya cukup keras. Oke, apakah Ibu yakin suara tersebut berasal dari diri sendiri atau luar? Saya merasa suara itu seperti dari luar, bukan dari pikiran saya sendiri. Nah, seberapa sering isi suara yang didengar bersifat negatif? Seringkali isinya negatif dan mengejek saya. Oke, apa isi suara yang Ibu dengar? Suara itu bilang kalau saya tidak berguna. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman oleh suara yang terdengar? Saya sangat tidak nyaman kalau suara itu muncul. Oke, seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Tingkat ketidaknyamanannya besar, saya jadi takut, sus. Oke, seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya belum bisa mengendalikan suara itu dengan baik. Oke, sekarang saya tanya lagi ya, apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi yang benar? Iya, saya belum tahu mengontrol halusinasi dengan benar. Apakah Ibu tertarik untuk melakukan setiap suara muncul? Saya tertarik untuk mencoba cara mengontrolnya, sus. Oke, bagaimana cara Ibu untuk mempraktikkan cara mengontrol suara-suara? Saya menutup telinga dan saya murung agar tidak mendengar suara itu. Oke, apakah dengan cara yang Ibu lakukan suara itu bisa berkurang? Iya, sedikit berkurang. Oke, bagaimana kalau kita diskusi tentang cara mengontrol halusinasi dan menghardik? Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Apakah Ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misal kayak suara yang tidak didengar dengan orang lain? Terus, apakah Ibu tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasi? Iya, saya membutuhkan teknik itu. Oke, baik. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Iya, saya bersedia berbincang selama 15 menit. Oke, Ibu mau berbincang di mana? Di ruang ini saja tidak apa-apa. Baiklah, di situ saja ya Ibu. Iya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi ya Ibu. Iya. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama, yaitu menghardik? Iya, saya Apakah mengerti. Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Yaitu cara mengontrol halusinasi, khususnya suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Iya, saya mengerti. Menolak atau memarahi gitu. Iya. Mengerti ya? Mengerti, sus. Oke, nah dengan teknik menghardik tujuannya itu yaitu agar Ibu merasa lebih berkuasa atau halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata atau tidak ya Ibu. Iya. Saya Oke. paham tujuan menghardik itu, sus. Oke, yang harus disiapkan itu yang pertama waktu, komitmen dan kesiapan mental, dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau dengan orang lain ya Ibu. Saya akan mempraktikkan dahulu, baru Ibu mempraktikkan kembali
kembali ya apa yang telah saya lakukan. Ketika ibu sendiri, ibu bisa melakukan cara ini. Begini ya Bu. Pergi. Saya tidak mau dengar. Tapi dengan keras ya, lebih keras lagi. Pokoknya sekeras mungkin ya Ibu. Nah, kamu suara palsu. Pokoknya keras banget. Kamu suara palsu gitu ya Ibu. Sambil menutup kedua telinga Ibu. Seperti ini ya Ibu. Dua telinga tapi seperti ini. Oke, sekarang coba Ibu ulangi seperti yang saya lakukan tersebut. Oke, sambil menutup telinga, katakan yang tadi saya. Pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Iya, tapi lebih keras lagi kalau itu masih dengar, lebih keras lagi ya Ibu. Oke, bagus sekali ya Ibu, Ibu sudah bisa mempraktikannya. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan sesi pertama ini Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah didampingi dengan saya untuk melakukan sesi pertama ini? Saya merasa sedikit lebih tenang setelah menghardik suara itu, Sus. Oke, lebih bisa mengontrol halusinasi dengan cara menghardik ya Ibu. Iya. Oke, baiklah Ibu. Masih ingat tidak tadi kita berbincang dengan belajar apa? Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuan, dan yang perlu disiapkan. Bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi? Hari ini kita belajar cara mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik. Oke, caranya Dengan cara menutup telinga dan saya berteriak keras agar tidak mendengar suara tersebut. Oke, bagus ya Ibu. Mari kita masukkan ke dalam jadwal yang satu ya Ibu. Ini tadi itu. Nah, bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi? Ibu nanti kita coba praktikkan yang tadi ya. Oke, Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan 3 kali sehari atau saat Ibu mendengar suara tersebut ya, yang tadi sudah saya praktikkan tadi ya, kita praktikkan bersama itu bisa dilakukan lagi. Nah, bagaimana jika saya masukkan ke jadwal harian Ibu? Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal yang telah kita buat ya. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu mengisi di kolom M seperti ini, di kolom M ya Ibu. Di kolom M ini, jika Ibu dibantu perawat, teman atau keluarga, Ibu mengisi di kolom B seperti ini ya Bu. Di sini. Jika Ibu tidak melakukannya, tulis di kolom T seperti ini. Apakah Ibu mengerti? Ya, saya mengerti, Sus. Oke, baik Ibu, bagaimana kalau kita berbincang dengan teknik yang lain? Cara yang kedua dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara muncul. Bersedia Bu? Ya, saya bersedia belajar teknik yang lain besok ya, Sus. Oke, bisa saya akan kembali sekitar pukul 9 ya Ibu. Waktunya mau berapa lama? Besok 15 menit saja juga tidak apa-apa. Oke, 15 menit saja ya. Tempatnya mau di mana? Bagaimana kalau di sini lagi? Iya, di ruangan ini Di sini saja. lagi. Oke. Jika sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih sudah bisa bekerja sama dengan saya. Iya, Sus. Terima kasih ya, Sus, sudah membantu saya. Oke, saya permisi dulu.